Dari masa lalu kita belajar banyak tentang perjuangan dan semangat bangsa. Mari bersama kita telusuri kisahnya. Selamat datang di podcast yang penuh cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman. Selamat datang di podcast kita yang penuh dengan cerita sejarah dan pembelajaran yang menarik. Kembali lagi nih bersama saya Raisya Tera Putri yang selalu siap menemani kalian dalam perjalanan sejarah yang penuh makna. Dan saya Dwi Artami Ginting, senang sekali bisa ngobrol bareng kalian semua. Gimana kabarnya Raisa? Semoga kamu sehat selalu ya. Kali ini kita bakal bahas topik yang sangat menarik dan penuh pelajaran sejarah yang pastinya gak ingin kalian lewatkan. Nah guys, sebelum kita memulai topik kali ini, aku mau kenalin kalian ke bintang tamu spesial yang akan menemani perjalanan cerita sejarah kali ini. Langsung saja kita panggilkan. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Yolanda. Apa kabar? Semoga teman-teman yang mendengarkan podcast ini juga dalam keadaan baik. Kalian pasti udah gak sabar kan untuk mengetahui topik yang bakal kita bahas kali ini. Karena menurut saya topik kali ini benar-benar seru banget loh. Apalagi ini tentang pembahasan sejarah Indonesia yang seringkali terlupakan. Betul banget nih Yolanda. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang bisa dibilang sangat penting dalam pelajaran sejarah Indonesia. Tetapi mungkin masih banyak yang masih belum terlalu paham atau mengenalnya secara mendalam. Jadi, buat teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang sejarah Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan gerakan sosial dan perubahan politik besar, kalian ada di tempat yang sangat amat tepat. Ya Raisa, kali ini kita bakal menyalami sebuah peristiwa yang menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia, yang gak hanya mengguncang dunia politik saat itu, tapi juga memberi dampak besar di masa depan bangsa. Seperti biasa, kita akan membahas secara rinci dan dengan perspektif yang mungkin belum banyak diketahui orang. Tentunya semua ini kita lakukan supaya kita semua bisa lebih memahami perjalanan panjang negara kita. Dan yang menarik, kita akan coba mengaitkan peristiwa-peristiwa tersebut dengan kondisi Indonesia saat ini. Jadi, selain belajar dari sejarah, kita juga bisa dapat pelajaran berharga yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya mengenang masa lalu, tetapi juga mengerti bagaimana peristiwa-peristiwa itu membentuk Indonesia seperti sekarang ini. Benar banget. Karena meskipun kita tahu bahwa sejarah adalah masa lalu, pemahaman kita terhadap sejarah itu sangat mempengaruhi cara kita melihat masa depan, bukan? Nah, kalau kalian penasaran dengan topik yang akan kita bahas, jangan kemana-mana dulu, karena kita akan mengajak kalian untuk menyelami sebuah momen bersejarah yang tak boleh kita lupakan, baik dari sisi positif maupun tantangannya. Benar banget Raisa, dan sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah nyaman, ambil secangkir kopi atau teh, dan siapkan diri untuk perjalanan panjang bersama kita. Kita akan mulai mengungkap fakta-fakta menarik, cerita-cerita yang jarang diungkap, dan tentunya perspektif yang berbeda tentang sejarah yang mungkin belum banyak diketahui banyak orang. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan ini, aku cuma mau bilang buat teman-teman yang baru pertama kali dengan podcast ini, terima kasih sudah bergabung. Kami sangat senang berbagi cerita, pengetahuan dengan kalian. Jadi, buat kalian yang sudah lama mengikutinya atau bahkan yang baru bergabung, tetap semangat ya, karena topik kali ini kita bakal membuka wawasan baru. Oke, kalau begitu, langsung saja kita mulai pembahasan kita. Pastikan kalian tetap bersama kami, karena akan ada banyak hal menarik yang akan kita kulik dari topik kali ini. Semoga kalian bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, sekaligus mendapatkan inspirasi dari perjalanan sejarah yang kita bahas hari ini. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam topik kita,
Mungkin kita bisa memulai dengan sedikit pantun nih guys, supaya suasana makin asik dan menyenangkan. Gimana Dwi dan Fani, setuju nggak? Wah, ide bagus banget Raisa. Coba deh kita mulai dengan pantun untuk membuka episode ini. Oke guys, siap ya, kita coba. Ini pantun dari aku. Di pagi hari minum kopi, jangan lupa sarapan dulu. Podcast ini akan menyajikan cerita sejarah yang berarti. Semoga jadi pengetahuan yang selalu berguna untuk kamu. Wah, keren banget Raisa pantunnya. Benar-benar cocok untuk ngebuka episode kali ini. Seperti pantun yang tadi, kita harap pembahasan sejarah ini kita bisa jadi suatu berguna dan membuka wawasan baru teman-teman semua. Ayo kita mulai. Ayo guys, stay tune. Nah, hari ini kita bakal membahas Tritura atau Tiga Tuntunan Rakyat yang merupakan salah satu momen penting dalam sejarah politik Indonesia, khususnya di masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Bagi teman-teman yang mungkin belum terlalu familiar dengan Tritura, jangan khawatir karena di episode kali ini kita akan membahasnya secara lengkap. Ya, Raisa, Tritura itu terjadi pada tahun 1966, tempatnya pada tanggal 10 Januari. Dan bisa dibilang itu adalah salah satu gerakan paling sejarah dalam Indonesia pasca peristiwa G30 SPKI. Ini adalah momen di mana mahasiswa Indonesia benar-benar menunjukkan peran sentral mereka dalam perubahan politik yang akhirnya mempengaruhi jalan pemerintahan Indonesia. Jadi, ini bukan hanya tentang tuntunan mahasiswa, tapi juga tentang bagaimana gerakan rakyat bisa mengubah arah politik negara. Betul banget nih Dwi. Jadi dalam konteks ini, Tritura bukan cuma sekedar protes atau demonstrasi biasa. Ini adalah sebuah seruan besar dari mahasiswa Indonesia yang merasa bahwa negara sedang dalam kondisi yang sangat buruk. Setelah peristiwa 30 SPKI yang traumatis, kondisi politik Indonesia semakin tegang, ekonomi semakin menurun, dan pemerintah Soekarno dianggap tidak mampu mengatasi krisis yang ada. Tritura kemudian muncul sebagai bentuk tuntutan agar negara ini segera melakukan perubahan besar. Nah, untuk lebih memahami, mari kita bahas lebih dalam tentang apa itu Tritura. Tritura merupakan singkatan dari Tiga Tuntutan Rakyat. Yang pertama adalah menurunkan Presiden Insinyur Soekarno dari jabatannya. Tuntutan ini muncul karena banyak yang merasa bahwa Soekarno sudah tidak lagi bisa mengatasi krisis politik dan ekonomi yang ada. Pada waktu itu, Indonesia mengalami inflasi tinggi, ketidakstabilan politik, dan konflik internal yang semakin memburuk. Tuntutan kedua adalah membersihkan PKI atau Partai Komunis Indonesia dari segala elemen yang masih ada di pemerintahan. Peristiwa G30 SPKI memang menimbulkan trauma yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Banyak orang yang menganggap bahwa keberadaan PKI dan afiliasi komunis lainnya di pemerintahan Indonesia ancaman serius bagi negara. Oleh karena itu, pembersihan terhadap PKI dianggap sebagai langkah penting untuk mengembalikan kestabilan negara. Dan yang terakhir, tuntutan ketiga adalah membentuk kabinet yang baru, yang lebih bersih dari unsur-unsur yang dianggap berbahaya bagi negara. Para mahasiswa menuntut agar Soekarno segera membentuk kabinet yang lebih mampu mengenangi krisis yang ada, dan tentunya yang bebas dari pengaruh PKI serta lebih berpihak kepada kepentingan rakyat. Ketiga tuntutan ini, meskipun terdengar cukup radikal, sebenarnya mencerminkan keinginan masyarakat Indonesia untuk memperbaiki keadaan yang sangat buruk pada saat itu. Lalu, bagaimana gerakan Tritura ini bisa berkembang menjadi sangat besar, Dwi? Jadi, gerakan Tritura ini sebenarnya dimulai dengan aksi-aksi protes mahasiswa di berbagai kampus besar, seperti Universitas Indonesia atau UI,
Universitas Gadjah Mada atau UGM, dan Universitas Airlangga atau Unair. Mahasiswa saat itu sangat kritis terhadap pemerintahan Soekarno yang dianggap sudah kehilangan arah. Mereka mengorganisir demonstrasi besar di Jakarta dan kota-kota lain dan berhasil melarang banyak dukungan dari masyarakat umum. Menariknya, meskipun Soekarno dan presidennya sangat berpengaruh, gerakan mahasiswa ini mampu mendapatkan dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat, termasuk militer. Dukungan dari militer ini sangat penting karena pada masa itu militer memiliki kekuatan yang besar dalam struktur negara. Iya, benar banget nih Dwi. Dan salah satu alasan kenapa Tritura ini bisa berjalan sukses adalah karena ketegangan politik yang sangat tinggi di Indonesia saat ini. Setelah peristiwa G30 SPKI, situasi politik sangat kacau dan banyak orang kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Di sisi lain, militer dipimpin oleh Maijen Soeharto juga merasa bahwa ada kebutuhan untuk mengendalikan situasi agar negara tidak jatuh lebih dalam kekacauan itu. Betul banget. Nah, saat Tritura mulai berkembang, Soekarno pun akhirnya merespon dengan memberikan surat perintah 11 Maret atau bisa dikenal dengan Super Semar kepada Soeharto pada tanggal 11 Maret 1966. Super Semar memberikan kewenangan penuh kepada Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan dan melakukan langkah-langkah darurat untuk mengatasi krisis. Keputusan ini menandai awal dari perihal kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto yang akhirnya mendirikan Orde Baru. Iya, dan ini adalah titik besar dalam sejarah Indonesia kan? Walau Soekarno tetap menjadi presiden formal hingga 1967. Kekuasaan politiknya sudah sangat tergus. Soeharto sebagai figur yang lebih dekat dengan militer dan mendukung kestabilan memulai mengendalikan negara. Setelahnya, Soeharto resmi dilantik sebagai presiden pada tahun 1967 dan Indonesia memasuki era Orde Baru. Tentu saja, meskipun Orde Baru ini membawa stabilitas politik dan perekonomian Indonesia, pada masa awal pemerintahan Soeharto, banyak kritik yang muncul terkait kebijakan yang lebih otoriter dan pembatasan terhadap kebebasan politik. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa Tritura menjadi pemicu besar perubahan politik di Indonesia dan menjadi salah satu langkah penting dalam transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Nah, dan yang menariknya adalah meskipun Tritura diawali oleh mahasiswa dan gerakan rakyat, dampaknya sangat luas. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto berhasil membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi dan memulai era perkembangan yang signifikan. Tetapi itu juga membawa tantangan baru, yaitu dalam hal demokrasi dan hak asasi manusia. Jadi, Tritura itu sebenarnya mengajarkan kita banyak hal tentang bagaimana sebuah gerakan rakyat bisa membawa perubahan besar dalam sejarah politik. Meskipun prosesnya penuh dinamika dan tantangan. Betul, Raisa. Tritura adalah contoh nyata bagaimana suara rakyat dan pergerakan mahasiswa bisa mempengaruhi jalan sejarah sebuah negara. Tentu saja ada pro dan kontra terhadap perubahan yang terjadi setelahnya. Tapi yang pasti Tritura membuka babak baru dalam sejarah Indonesia. Kalau kita lihat ke belakang, bisa kita lihat bahwa sejarah Indonesia seringkali dipenuhi oleh gerakan sosial yang mempengaruhi arah bangsa ini. Iya, benar banget tuh. Dan meskipun kita bisa mengkritik kebijakan yang ada setelahnya, Tritura tetap menjadi titik penting yang mengajarkan kita tentang pentingnya keterlibatan rakyat dalam proses politik dan bagaimana suatu gerakan bisa menjadi pemicu perubahan. Semua ini adalah bagian dari perjalanan panjang Indonesia dalam mencari keseimbangan antara stabilitas politik dan kebebasan rakyat. Betul banget Yolanda. Jadi semoga teman-teman yang mendengarkan podcast ini bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang Tritura, sejarahnya, dan bagaimana peristiwa ini menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan Indonesia menuju perubahan besar. Wah guys, gak terasa banget ya, kita udah ada di penghujung episode kali ini.
Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Saya harap apa yang kita bahas tadi, baik itu tentang peristiwa sejarah maupun dampaknya di masa kini, bisa memberikan wawasan baru buat kita semua. Sejarah bukan hanya cerita masa lalu, tetapi juga pelajaran untuk ke depannya. Jadi, semoga kita bisa lebih baik dan cerdas dalam memahami dan menghadapinya. Ya Reza, bener banget. Terkadang kita terlalu fokus dalam kehidupan kita sehari-hari, sampai lupa kalau banyak hal yang sudah terjadi di masa lalu yang bisa jadi pembelajaran berharga. Sejarah itu bukan sekedar catatan yang sudah usai, tapi sebuah cermin untuk melihat kemana kita harus melangkah. Dalam setiap peristiwa ada banyak makna yang bisa kita ambil, baik itu dari sisi positifnya maupun dari kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi. Jadi, kalau kalian merasa bahwa topik yang kita bahas hari ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikan kepada orang-orang di sekitar kalian ya. Setuju banget nih Dwi. Saya juga berharap dengan pembahasan yang lebih mendalam dan penuh konteks ini, teman-teman bisa melihat bahwa sejarah Indonesia itu penuh dengan dinamika dan perubahan besar yang membentuk kita seperti sekarang. Tapi yang lebih penting bagaimana kita sebagai generasi penerus bisa belajar dan menjaga semangat perubahan yang lebih baik tanpa melupakan akar sejarah kita. Iya Yolanda, dan jangan lupa sejarah hidup itu setiap langkah dan keputusan kita bisa jadi bagian dari sejarah yang akan dikenang di masa depan. Jadi, sebaiknya kita jangan berhenti belajar, terus menggali dan saling berbagi pengetahuan dengan orang lain. Seperti pantun yang tadi kita bagikan, semoga pembahasan kita hari ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain yang mungkin bisa belajar dari sini. Betul Raisa, karena sejarah yang baik bukan hanya yang kita baca, tapi yang kita terapkan dalam kehidupan. Semoga teman-teman yang mendengarkan podcast kita bisa mendapatkan insting baru dan lebih memahami betapa pentingnya melestarikan pengetahuan tentang sejarah, apalagi yang berkaitan dengan perjalanan bangsa kita. Jangan sampai kita melupakan pelajaran dari masa lalu, karena itu adalah modal utama kita untuk membangun masa depan yang lebih baik. Nah, sebelum kita benar-benar menutup episode ini, saya cuma mau ingatkan bahwa perjalanan sejarah itu terus berlangsung dan kita semua adalah bagian dari cerita itu. Jadi, teruskanlah terlibat, teruskanlah belajar, dan teruskanlah mencari tahu hal-hal baru yang bisa membuat kita lebih sadar akan konteks sejarah kita sendiri. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah mendengarkan. Semoga kalian mendapatkan manfaatnya. Jangan ragu untuk beritahu kami apa pendapat kalian tentang topik kali ini, atau ada saran topik apa yang ingin kalian dengar dari episode berikut. Nah, terima kasih banyak buat Dwi dan Yolanda. Oh iya, sebelum benar-benar mengakhiri, bagi teman-teman yang baru pertama kali mendengarkan podcast kita, pastikan kalian follow podcast ini supaya nggak ketinggalan episode menarik berikutnya. Dan untuk yang sudah setia, terima kasih sekali lagi atas dukungannya. Semoga kita bisa terus berkembang bersama dan terus saling berbagi pengetahuan. Jangan lupa, kalau kalian merasa episode ini bermanfaat, bagikan ke teman-teman kalian supaya semakin banyak orang yang bisa belajar bareng kita. Ya, terima kasih banget buat semua pendengar setia podcast kita. Tanpa kalian tentu saja podcast ini nggak akan seru. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Semoga selalu ada waktu untuk mengali lebih dalam. Selalu ada waktu untuk belajar, dan selalu ada waktu untuk menyebarkan pengetahuan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus semangat dalam mengeksplorasi sejarah, karena setiap cerita yang kita gali punya makna besar. Jangan lewatkan episode selanjutnya, karena kita pasti bakal hadir dengan topik yang tak kalah menarik. Dan yang terakhir, seperti biasa, tetap semangat, tetap positif, dan harus menjadi bagian dari perubahan yang lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya, teman-teman. Selamat beraktivitas dan semoga hari kalian penuh dengan inspirasi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini dan tetap harus belajar dari sejarah kita. Bye guys, thank you.